Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Para pemirsa ACTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan acara Ustaz Menjawab, dan pada kesempatan ini kita akan berbicara satu tema, yaitu membangun peradaban dunia. Bersama kita sudah hadir seorang ustadz yang sudah tidak asing lagi di layar televisi kita. Beliau bernama Ustadz Rizal Fahmi ST. Nah, para pemirsa yang dimuliakan Allah, kita ketahui bersama bahwa di dunia saat ini telah banyak berkembang ilmu pengetahuan, dan ilmu pengetahuan itu lahir tentu saja berdasarkan pengetahuan umum di masyarakat kita itu dari kemajuan peradaban barat di masa lalu. Dan bila kita lihat kemajuan barat di zaman lalu itu karena adanya paham sekularisasi, yaitu pemisahan antara agama dan ilmu, ya, ilmu dari segala jenis macamnya itu dipisahkan dari agama. Tapi kemudian peradaban barat sampai saat ini karena tidak menjadikan agama sebagai dasar dalam memahami, dasar di dalam berilmu, maka saat ini barat dalam kehancurannya. Maka umat Islam dan penduduk dunia secara keseluruhan menanti-nanti adanya peradaban baru untuk membuat dunia ini menjadi terselamatkan dari kehancuran. Nah, bagaimana nih Ustadz melihat peradaban kita belakangan ini, peradaban Islam yang terlalu tidak terlihat perannya di dalam mengatasi persoalan-persoalan dunia saat ini. Bagaimana Ustadz melihat itu? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Syukur alhamdulillah para pemirsa ACTV yang dirahmati Allah SWT, pada kesempatan Minggu pagi ini kita bertemu lagi dalam kajian Ustadz Menjawabnya. Ya. Jadi tadi Ustadz Azanul menyebutkan salah satu faktor kenapa hari ini timbul kerusakan ketika terjadi sekularisme. Ya. Paham yang memisahkan agama dari sains, atau lebih tepatnya dari pendidikan, dari kehidupan. Dari kehidupan, oke. Ya, kalau di beberapa kitab disebutkan fasluddin anil hayah, gitu. Jadi pemisahan agama dari kehidupan. Ya. Artinya ada miss di sini, ada yang hilang di sini, yakni terkait dengan keberadaan agama, keberadaan Tuhan, gitu, pencipta. Ya. Kenapa? Karena di Barat sana mereka beranggapan atau mereka memahami bahwa yang namanya pencipta itu ya tugasnya menciptakan, gitu. Tuhan itu tugasnya ya meng-create, gitu. Ya, seperti Tuhan itu mereka katakan seperti tukang jam, gitu. Jadi seperti setelah membuat jam, kemudian jamnya jalan sendiri, gitu. Tidak perlu lagi diatur. Nah, padahal betapa kompleks kehidupan ini, gitu, dan betapa lemahnya manusia untuk menyelesaikan satu problem saja. Contoh kasus AIDS misalnya. Dari pertama sekali muncul sampai hari ini seakan virus itu virus yang tak ada obatnya, tak bisa diselesaikan. Ya. Kemiskinan dari dulu sampai sekarang, bahkan kalau Indonesia ini dari Indonesia merdeka sampai sekarang 2019, seakan kemiskinan itu tidak bisa jauh dari negeri ini dan juga negeri Muslim yang lain. Ya, hanya prosentasenya saja yang berubah, gitu. Ya, dulu mungkin ratusan ribu, kemudian jutaan, sekarang udah puluhan juta, 20 juta lebih. Nah, kaum muslimin rahimahullah, para pemirsa ACTV, jadi ada sesuatu yang salah, ya, kalau kita perhatikan ini di dalam
kehidupan. Ya, dalam pemahaman kita atau mafhum kita tentang kehidupan. Jadi seolah-olah kemajuan sains itu tidak dilatar belakangi atau tidak dipengaruhi oleh agama. Atau sebaliknya, agama itu tidak dipengaruhi oleh sains. Nah, jadi kalau ingin bangkit sainsnya, maju, tinggalkan agama. Tapi kalau ingin terpuruk, jadi ambil agama, tinggalkan sains. Jadi bangsa yang anti kemodernan, anti kemapanan, jadi anti kemajuan. Nah, jadi ini sebuah dikotomi atau sebuah anggapan yang berbahaya. Allah. Kenapa berbahaya? Karena suatu bangsa ya, tidak akan kuat gitu, kalau hanya menitik beratkan pada sains. Ya sainsnya hebat. Ya, dia menciptakan alat-alat tempur, pesawat terbang yang hebat. Ya, fasilitas kehidupan semua gampang. Gitu. Mau bertani tinggal pencet-pencet remote saja, gitu. Nggak perlu kemudian turun ke sawah, kotor-kotoran berlumpur. Kemudian mau memanen juga begitu. Gitu. Tinggal jalankan robot, dalam sehari itu bisa sekian ratus hektar itu bisa dipanen. Gitu. Ya, prosesnya juga lebih cepat, lebih gampang, lebih steril dan seterusnya. Tapi bagaimana kalau tidak ada agama, tidak ada kemudian satu keyakinan ya, bahwa ketundukan manusia kepada pencipta itu adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Ya. Maka yang terjadi ini ketimpangan. Jepang misalnya, yang kalau orang berbicara sains, salah satunya itu Jepang sering jadi tolak ukurnya gitu. Faktanya Jepang hari ini mereka memiliki inovasi yang luar biasa. Masyarakatnya, bahkan petaninya pun sanggup membuat drone, ya, menyebarkan pupuk ataupun obat hama itu nggak lagi dengan masuk ke sawah, cukup ngontrol pakai remote control, drone-nya keliling sawah, kemudian menebarkan pupuk dan seterusnya. Tapi bagaimana kemudian kehidupan sosialnya? Angka bunuh diri gitu, di Jepang itu salah satu yang tertinggi di dunia. Jadi setahun itu bisa mencapai 300.000 lebih kasus bunuh diri. Dan ada tempat-tempatnya yang paling favorit. Yang pertama itu yang paling favorit itu di gunung, Fuji. Yang kedua bahkan ini menjadi diferensiasi antar antar perusahaan kereta api, karena tempat kedua favorit itu di rel kereta api. Jadi diferensiasinya apa? Diferensiasinya naiklah kereta kami karena kami membersihkan lebih cepat. Membersihkan apa? Membersihkan mayat yang bunuh diri. Jadi sampai seperti itu, begitu luar biasanya parah. Nah, oleh karenanya kaum muslimin yang dirahmati Allah, bukan berarti juga kemudian kita menjadikan negara agama itu menjadi semacam suatu hal yang harus kalau gitu kita harus punya negara agama gitu, atau teokrasi seperti halnya di Eropa abad pertengahan. Ini juga tidak benar, karena faktanya ketika negara dijadikan seperti negara teokrasi di mana agamawannya dianggap sebagai orang suci, ya, jelmaan Tuhan di dunia gitu, maka yang terjadi kesewenang-wenangan dan ketidakmampuan mereka dalam mengembangkan sains ya, membuat mereka membuat aturan bahwa anggapan pendapat mereka itu mutlak harus diikuti. Kalau tidak mengikuti berarti dihukum mati. Sehingga sains tidak bisa berkembang di situ. Nah, itu yang terjadi di Eropa. Nah, baik Ustaz, nanti kita lanjutkan setelah kita ikuti dulu pesan-pesan berikut ini. tetap 3 sesi nih. Iya, tetap 3 sesi. Enggak, ini